Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari Ahad ini ba'da maghrib kita bisa ketemu lagi loh. Kak Fikri kemarin hari Minggu nggak ada, kemana? Kak Fikrinya safar adik-adik hari Minggu yang lalu ya, jadi nggak ada kajian deh ya, begitu. Nah sekarang kita mau melanjutkan tema kita. Ada yang tahu nggak temanya? Masih melanjutkan tentang apa adik-adik? Apa Kak Fikri gak denger? Ya'juj dan Ma'juj. Kak Fikri mau tanya nih, Ya'juj dan Ma'juj saudaranya Upin Ipin bukan? Bukan ya. Baik. Terus Ya'juj dan Ma'juj itu dua orang apa orangnya banyak? Orangnya banyak ya. Terus ada lagi, sekarang Ya'juj dan Ma'juj udah keluar atau belum? Belum ya. Masih dikurung ya adik-adik rahimakumullah. Nah sekarang kita akan lanjutkan bagian yang kedua ya adik-adik. Baik. Nah, adik-adik rahimakumullah. Siapa nih yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Ya silakan Aisyah. Aisyah silakan. Dinyalain dulu itunya mikrofonnya nak. Belum nyala. Nah, pinter. Kelihatan nggak? Sudah siap? Ayo coba dibacain. Loh kok nggak jadi? Ya udah, gimana siapa nih? Ya udah Belvina saja. Belvina silakan. Dinyalain dulu mikrofonnya Belvina. Ya. Oh iya, sebentar Belvina. Adik-adik rahimakumullah yang namanya mau dipanggil sama Kak Fikri, nama akunnya harus pakai nama sendiri ya. Jangan nama akunnya nama akun jualan uminya. Misalkan sosis goreng. Wah, sosis goreng itu perempuan apa laki-laki? Ya, monggo silakan Belvina. Ya'juj dan Ma'juj adalah sekumpulan kaum yang sangat jahat. Sebelum dikurung, mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka suka menyakiti orang-orang yang mereka temui. Bahkan tidak ragu mereka membunuh mereka. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang sikap mereka tersebut. Iya, jazakillahu khairan Belvina. Adik-adik rahimakumullah ya. Ini Kak Fikri mereview kajian yang kemarin ya, yang sudah Kak Fikri sampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adik-adik sekumpulan kaum, bukan dua orang ya. Orangnya banyak banget. Ya, perbandingannya adalah satu orang beriman 1000 Ya'juj dan Ma'juj ya. Bahkan kemarin Kak Fikri singgung, kalau ada orang main bola sendirian lawan 1000, kira-kira menang apa kalah tuh? Pasti tuh kalah adik-adik rahimakumullah ya. Nah, mereka itu sangat jahat. Oleh karena itu, sebelum dikurung, mereka itu terkenal suka berbuat kerusakan adik-adik. Ya, dan mereka tuh suka nyakitin orang. Bahkan mereka itu nggak ragu untuk apa? Untuk bunuhin orang-orang yang mereka temui. Dan orang-orang yang mereka lukai, yang mereka zalimi,
itu orang-orang yang nggak bersalah adik-adik ya, begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran tentang sikap mereka tersebut. Nah, coba sekarang gantian, siapa nih yang mau bacakan? Sebut namanya langsung. Ya, Mahira silakan. Oh, demikianlah. Kami mengetahui segala sesuatu yang ada Padanya, yaitu Zulkarnain. Zulkarnain, kemudian dia menempuh sesuatu jalan iya. lain lagi ketika dia sampai di antara dua gunung dia didapatinya di belakang kedua gunung itu Suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Iya, barakallahu fiki Mahira, Masya Allah. Gak apa-apa ya, belajar ya. Nah, baik adik-adik rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, demikianlah sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, yaitu Zulkarnain. Zulkarnain ini adik-adik pada pertemuan yang lalu sudah Kak Vicky bahas sedikit ya. Ada yang mengatakan Zulkarnain ini raja, ada yang mengatakan dia ini nabi ya. Tapi intinya Zulkarnain ini adalah orang yang soleh. Kemudian dia menempuh suatu jalan lagi yang lain. Hingga ketika Zulkarnain dan pasukannya sampai di antara dua gunung, ya, didapatinya di belakang kedua gunung tersebut ada suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Maksudnya apa Kak Vicky? Jadi adik-adik rahimakumullah, mereka bahasanya nggak difahami oleh Zulkarnain dan pasukannya. Ya, jadi sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ketika Zulkarnain ketemu sama kaum ini, Zulkarnain pakai penerjemah, ya, begitu. Dan berikutnya adik-adik rahimakumullah, nah siapa lagi nih yang mau baca gantian? Belvina sudah, Mahira sudah, Rumaisya, silakan Rumaisya. Maka mereka kami membayarmu dengan imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka. Dan Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Masya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah mereka ini bercakap-cakap, mereka faham bahasanya satu sama lain, kaum yang ditemui sama Zulkarnain ini minta tolong. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya ada kaum di balik gunung ini namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka boleh nggak kami membayar kamu ya untuk apa? Untuk membuatkan dinding penghalang adik-adik rahimakumullah ya antara kami dengan mereka. Maka adik-adik rahimakumullah,
Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku itu lebih baik daripada imbalan kalian. Alias Zulkarnain nggak mau dibayar adik-adik. Jadi dia ikhlas menolong kaum yang minta tolong ini semata-mata karena untuk siapa? Untuk Allah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Zulkarnain, tapi ada syaratnya kalau mau dibantu. Apa? Bantuin aku juga. Ya, bantuin kita buat dindingnya sama-sama. Ya, begitu adik-adik. Jadi, proses pembuatan dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu dibuat oleh Zulkarnain dan pasukannya, juga kaum yang meminta tolong kepada Zulkarnain. Mungkin adik-adik kaum yang minta tolong sama Zulkarnain itu kaum yang suka dizolimin sama Ya'juj dan Ma'juj, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya siapa lagi nih yang mau baca? Nadif. Silakan Nadif. Coba dibaca. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan dua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, Terus? dia pun berkata, berilah aku tembaga yang Mendidih. Agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Iya, Masya Allah. Nadif, jazakallahu khairan. Keren Nadif bacanya ya. Semangat sekali, Masya Allah. Iya, adik-adik rahimakumullah, ketika mereka sudah sepakat, kaum yang minta tolong sama Zulkarnain dan pasukannya udah sepakat nih, oke, kita bangun, yuk kita bangun sama-sama. Maka Zulkarnain beliau memerintahkan pasukannya dan kaum tersebut, ayo mana potongan-potongan besinya. Nah, adik-adik, berarti temboknya dibuat dari apa? Dari besi. Besinya ditumpuk-tumpuk gitu adik-adik rahimakumullah sampai ke puncak gunung. Gunungnya jadi rata, ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, besi tersebut dipanasin hingga besinya merah dan meleleh seperti api. Adik-adik, ada yang pernah lihat lava atau magma yang keluar dari Gunung Merapi ya? Ada ya adik-adik ya, warnanya merah menyala. Nah mungkin kalau besi juga sama seperti itu adik-adik rahimakumullah ya. Ketika terbakar menjadi cair, lalu menjadi lunak dan warnanya merah. Ya. Lalu setelah itu kata Zulkarnain, kalau semuanya sudah merah, lalu tuangkanlah tembaga. Ada adik-adik rahimakumullah bahan yang terbuat dari tembaga. Tembaga itu kayak besi tapi lebih apa ya? Lebih lunak ketimbang besi adik-adik. Kalian bisa nanti searching atau mencari di Google ya, begitu. Lalu dicampur adik-adik besi dan tembaga. Tuh, temboknya dibuat dari apa? Dari besi dan tembaga, bukan dari emas, bukan dari tanah liat, bukan dari batu bata, bukan adik-adik rahimakumullah. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya
dan tidak pula dapat melubanginya. Kenapa? Karena saking tingginya dan saking kuatnya tembok tersebut adik-adik. Nah ini Kak Vicky buatin gambar ilustrasi nih. Jadi adik-adik rahimakumullah, Ya'juj dan Ma'juj itu kata para ulama, mereka keluar dari tempat persembunyiannya atau dari rumah mereka atau dari kampung mereka itu tidak setiap hari. Jadi ada yang mengatakan sebulan sekali atau setahun sekali. Jadi ketika mereka keluar, mereka buat kerusakan tuh adik-adik ya. Nah jadi ketika sudah ada temboknya, mereka mau keluar. Sebagaimana kalian lihat di gambar tuh, ya udah semangat mereka. Oh, ayo kita keluar, ayo kita bikin kerusakan. Ternyata zong di tembok adik-adik ya. Makanya mereka berusaha untuk memanjat tembok tersebut, tapi nggak bisa kata Allah. Terus akhirnya mereka berusaha untuk melobangi apanya? Temboknya, tapi nggak bisa juga ya. Begitu akhirnya mereka kesel adik-adik rahimakumullah. Nah berikutnya siapa yang mau membacakan? Yulia. Yulia, benar namanya Yulia? Namanya siapa? Aisyah. Aisyah tinggal di mana? Cijantung. Oh Cijantung, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Aisyah dibaca. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Terus? Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj Berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 91 sampai 99. Nah, adik-adik bisa lihat tuh ya nanti ya. Kalau kalian sering baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, pasti kalian nggak asing dengan ayat ini. Oh iya, Aisyah, jazakillahu khairan, barakallahu fiik ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, Zulkarnain berkata, ya, dinding ini, tembok ini yang sudah kita buat nih adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila janji Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Ketika Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar dari temboknya, adik-adik rahimakumullah, maka Allah biarkan Ya'juj dan Ma'juj itu bisa menguasai bumi, ya, bisa mengalahkan orang-orang yang mereka lewati, bisa menghancurkan kota-kota, desa-desa, kampung-kampung yang mereka lewati, ya. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, dan kami kumpulkan mereka semuanya. Nah, inilah adik-adik dalil bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa, kaum yang Allah sembunyikan, ya, yang Allah tutup, ya, karena ini hal yang gaib adik-adik, ya, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka ini orang-orang kafir, ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah,
Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada dari zaman kapan? Dari zaman dahulu adik-adik. Sejak Zulkarnain dan kaum yang membantunya membuat tembok penghalang, maka Ya'juj dan Ma'juj terjebak di dalamnya, nggak bisa keluar. Ya'juj dan Ma'juj juga nggak bisa mendaki tembok yang tinggi tersebut dan tidak bisa juga melubangi tembok besi tersebut. Ya adik-adik rahimakumullah. Kenapa? Karena besinya sangat kuat sekali adik-adik. Nah, hingga suatu hari adik-adik rahimakumullah, ketika Allah berkehendak, maka Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini semuanya adik-adik rahimakumullah bukan atas usaha Ya'juj dan Ma'juj ngelobangin atau merusak tembok yang mereka ingin rusak, ya, yang ingin mereka hancurkan, bukan, tapi ini semata-mata atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar dari tembok yang kuat tersebut, yang tinggi, yang tebal adik-adik rahimakumullah. Nah, di sini Kak Vicky mau menepati janji. Janji apa Kak Vicky? Pada pertemuan yang lalu kan Kak Vicky tidak membawakan dalil bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu bisa keluar adik-adik ya. Maka pada pertemuan ini Kak Vicky bawakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha melubangi tembok tersebut setiap hari adik-adik. Tiap hari mereka bawa tombak, bawa alat-alat, mau ngapain? Buat bolongin tembok yang besi itu. Ya, dikurek-kurek gitu tiap hari. Ketika mereka berhasil membuat lubang kecil, ya, kata para ulama, kecilnya itu sampai kalau misalkan ada sinar dari seberangnya itu adik-adik kayak laser gitu, gitu tuh, kayak ada cahaya kecil gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau udah buat lubang kecil kayak gitu, maka mereka itu ya, pemimpinnya berkata, kembalilah pulang, kita lanjutin besok. Nah, Allah buat mereka itu melakukan hal tersebut setiap hari adik-adik. Setiap hari lobangin, udah dapat lubang kecil, udah keluar cahaya matahari, mereka bisa lihat, ada cahaya. Terus pemimpinnya bilang, udah, hari ini cukup, kita istirahat, ayo kita pulang, besok kita gali lagi, besok kita lobangin lagi. Begitu adik-adik, setiap hari. Seperti Allah apa ya? Seperti Allah bilang mereka itu seperti orang bingung. Ya, jadi ini tembok adik-adik ya, bisa kalian lihat, ini ilustrasi saja ya. Ini tembok besarnya mereka lobangin, udah dapat lubang kecil tuh, maka mereka pulang. Ayo pulang, besok balik lagi. Begitu. Setiap hari. Dari mulai mereka terkurung hingga nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka keluar. Kak Vicky, itu gimana tuh mereka tuh caranya keluar? Nah, begitu adik-adik ya. Kak Vicky lanjutkan hadisnya. Kemudian adik-adik rahimakumullah, ketika mereka pulang ke rumah kan ada bolongannya tuh adik-adik ya, bolongan kecil. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah kembalikan tembok tersebut seperti semula. Jadi yang tadinya bolong rapat lagi, sing, bahkan lebih keras lagi. Dan mereka melihat tembok itu kembali tertutup, maka mereka kembali melubanginya dan mereka terus lakukan seperti itu hingga suatu hari.
Nah ini hingga suatu hari ini nih adik-adik ya, ketika mereka berusaha melubangi tembok tersebut dan berhasil melubangi tembok tersebut walaupun kecil banget, maka pemimpinnya pada hari tersebut berkata, tapi perkataannya beda. Biasanya kan, udah hari ini cukup, ayo kita pulang, besok kita lanjutin. Kalau ini enggak adik-adik. Pemimpinnya bilang, kembalilah dan kita lanjutin besok, insya Allah. Padahal Ya'juj dan Ma'juj apa adik-adik? Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang kafir, tapi mereka bilang apa? Insya Allah. Ada yang tahu nggak artinya insya Allah adik-adik? Ayo, siapa tuh? Siapa? Sebutin namanya. Nah, ya silakan. Artinya apa insya Allah? Jika Allah berkehendak. Ih, pinter, masya Allah. Jika Allah berkehendak, ya. Begitu adik-adik. Ini perkataan tauhid nih adik-adik ya. Orang-orang yang bertauhid pasti akan mengatakan insya Allah jika Allah berkehendak. Maka adik-adik, ketika mereka pulang ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing, tembok tersebut yang tadinya biasanya ketutup lagi, ini temboknya tetap bolong. Ya. Dan mereka ketika balik lagi besok, tumben nih temboknya nggak rapet lagi, masih bolong. Ayo kita bolongin. Wah, mereka tambah semangat adik-adik. Seakan-akan mereka itu tambah kuat. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun berkehendak dengan kebijaksanaannya lubang tersebut bisa ditambahkan besarnya, lebih besar lagi, dan akhirnya mereka pun bisa menghancurkan tembok tersebut. Begitu adik-adik ya. Wow, temboknya jadi pecah. Yang tadinya bolong jadi apa adik-adik? Wow, begitu sambil mereka berteriak, akhirnya kita bisa keluar. Kak Vicky, Ya'juj dan Ma'juj habis keluar dari tembok mainnya ke mall ya? Nggak tahu Kak Vicky adik-adik ya. Mereka orang-orang yang mungkin ya hidupnya di bawah kegelapan, tertinggal ya. Jadi mereka itu kalau melihat hal-hal yang selain dari mereka, pasti mereka akan hancurkan ya. Begitu ya. Nah, inilah ibaratnya adik-adik ya. Karena kan mereka di antara dua gunung ya. Ketika temboknya hancur, kata Allah di surat Al-Anbiya tadi, mereka turun dari tempat yang tinggi dengan cepatnya dan mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia sambil berbuat kerusakan adik-adik rahimakumullah ya. Nah, kata Ya'juj dan Ma'juj nih adik-adik, ini ilustrasi saja ya. Hai adik-adik, kalian mau tahu setelah Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar, mereka berbuat apa saja dan bagaimana mereka Allah hancurkan? Nah, jangan sampai kalian gak ikut kajian berikutnya. Karena kajian berikutnya, pertemuan yang akan datang, Kak Vicky akan ceritakan bagaimana doanya Nabi Isa alaihi salam bisa menghancurkan miliaran orang, miliaran Ya'juj dan Ma'juj dalam waktu sekejap adik-adik. Ya. Cuma dengan doa doang adik-adik. Berarti Kak Vicky, doanya Nabi Isa itu makbul. Terus berarti senjata yang paling terkuat buat seorang muslim adalah apa? Adalah doa. Makanya adik-adik rahimakumullah, kita walaupun sekarang lemah, coba lihat saudara-saudara kita di Palestina.
di Rafah adik-adik ya, yang mungkin kalian tahu bagaimana saudara-saudara kita sekarang, mereka disakitin, mereka dizolimin ya. Kita nih sebagai saudara-saudaranya nggak boleh diem, kita harus bantuin mereka doa. Jadi kalau kalian habis sholat atau kalian ke masjid, di antara adzan dan iqamat, kalian doain tuh ya saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menzalimi mereka, hancurkanlah musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, dari kalangan Zionis. Begitu adik-adik ya, doakan. Buktinya doanya Nabi Isa alaihi salam bisa menghancurkan, bisa meluluhlantakan kepasukan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kalian pengen tahu kan gimana mereka itu bisa mati. Terus apa saja yang mereka lakukan setelah mereka turun dari gunung tersebut, setelah tembok itu hancur. Nah, sampai sini dulu nih adik-adik ya untuk kajian kita. Ada yang mau bertanya adik-adik? Silakan yang ingin bertanya, sebut namanya dan tinggal di mana. Silakan, siapa ini? Zaki ya? Zaki ya? Zaki. Zaki mau nanya apa? Kerjanya kapan? Lanjutannya kapan? Nah? Zaki? Oh, insya Allah pekan depan. Insya Allah Ahad pekan depan ya, Zaki ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wajazakumullah khair. Silakan, Ratih Khomarini. Siapa nih yang namanya Ratih? Pasti nama ibunya nih. Iya, silakan, namanya siapa? Kanaya. Oh, Kanaya. Kanaya di Cijantung ya? Bukan, Oh, di Jakarta. Oh, ini Kanaya yang lain. Kanaya silakan, mau tanya apa? Kalau hari kiamat di hari apa? Oh, Masya Allah. Waduh, kita lagi bahas Ya'juj dan Ma'juj, nanyanya hari kiamat. Tapi nggak apa-apa, Kak Vicky jawab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat itu terjadinya hari Jumat adik-adik. Wah, berarti Kak Vicky sekarang hari Minggu. Berapa hari lagi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari lagi kita kiamat. Harus gimana dong? Nah, adik-adik rahimakumullah. Kata Rasulullah, memang terjadinya di hari Jumat. Tapi bukan Jumat besok ya. Nggak ada yang tahu Jumatnya Jumat kapan. Tapi yang pasti hari Jumat, hari kiamat itu akan terjadi. Dan perlu kalian tahu adik-adik, kalau hari kiamat ditegakkan, udah nggak ada orang-orang Islam, udah nggak ada. Hari kiamat itu ditegakkan hanya untuk orang-orang yang udah jelek imannya, udah nggak beriman sama Allah. Nanti Kak Vicky juga mau ceritain tuh. Ini kan kita sedang bahas rukun iman adik-adik, tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekarang Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ada tanda-tanda kiamat lainnya. Nah, nanti Kak Vicky ceritain tuh di mana terjadinya hari kiamat. Siap. Begitu ya Kanaya ya. Ada yang lain? Silakan sebut namanya. Wafiki barakallah. Siapa lagi? Langsung saja dibuka mikrofonnya bertanya. Ya'juj dan Ma'juj itu temboknya runtuhnya di hari apa ya? Ini pasti yang nanya Akilah nih, bener ya? Akilah, kalau nanya sama Kak Vicky nanyanya yang susah-susah. Kak Vicky itu rem temboknya runtuhnya hari apa nggak tahu Akilah, Kak Vicky-nya ya. Pokoknya jangan ditungguin Akilah. Emang Akilah mau ketemu sama Ya'juj dan Ma'juj? Jangan ya, ya begitu. Siapa lagi yang mau nanya? Ini siapa?
Silakan, Aisyah. Ya, emang temboknya setebal apa gambarannya? Aduh, waktu temboknya dibuat Kak Vicky nggak diajak Aisyah. Jadi Kak Vicky nggak bisa ngukur, nggak bisa Kak Vicky jengkalin. Pokoknya kata para ulama disifati tembok tersebut terbuat dari besi, dari tembaga, terus tembok itu besar, tinggi dan kuat. Dah, gitu aja ya. Siapa lagi? Tadi itu udah nanya, kok masih angkat tangan? Ya, siapa lagi adik-adik? Iya, apa Nadif? Ya'juj Ma'juj jumlahnya berapa? Kak Vicky udah ngitung tapi nggak bisa Nadif. Perbandingannya Ya'juj dan Ma'juj itu kalau satu orang beriman, Ya'juj dan Ma'jujnya ada 1000. Berarti kalau misalkan nanti Ya'juj dan Ma'juj keluar, orang di dunia itu ada banyak, maka Ya'juj dan Ma'juj lebih banyak 1000 kali lipat. Intinya Nadif, kita tidak usah menghitung jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Yang penting kita sekarang tugasnya adalah belajar, terus rajin sholat, rajin ngaji ya. Berbakti sama kedua orang tua biar kita nanti imannya tambah kuat ya, begitu. Barakallahu fiik Nadif. Dua lagi, silakan. Siapa namanya? Nafisa tinggal di mana? Bojonegoro. Bojonegoro tuh Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Masya Allah. Silakan. Ketika Ya'juj dan Ma'juj pertama kali keluar dari tembok itu nanti keluar pertama kali di kota apa? Masya Allah. Negara mana? Ini pertanyaannya bagus tapi ya. Tadi siapa namanya? Nafisa. Nafisa. Oh, murid Kak Vicky juga ada yang namanya Nafisa. Ya, barakallahu fiik Nafisa. Adik-adik, ini pertanyaannya bagus loh. Kak Vicky, kira-kira kalau Ya'juj dan Ma'juj setelah keluar mereka tuh kemana? Nah, adik-adik ada riwayat disebutkan adik-adik ya. Tapi riwayat ini Kak Vicky nggak tahu sahih atau tidak. Mereka itu berjalan ke daerah yang disebut sekarang Laut Mati. Di daerah Palestina, di daerah Yordania. Kalian nanti cari di Google Map, ada Laut Mati. Nah, nanti mereka itu akan minum Laut Mati tersebut sampai lautnya kering. Diminum sama mereka adik-adik. Kak Vicky minumnya pakai sedotan, nggak tahu Kak Vicky mau mereka minumnya pakai sedotan atau pakai langsung dari mulut, nggak tahu ya. Barakallahu fiik. Intinya itu ya. Jadi ketika mereka keluar, mungkin mereka haus, mereka ketemu Laut Mati, diminum sama mereka sampai habis. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya siapa lagi? Satu lagi terakhir. Wa jazakillah khair. Khansa tinggal di mana? Kok mati mikrofonnya? Waalaikumsalam. Ini siapa yang mau tanya? Saya. Tinggal di mana? Tangerang. Oh, Masya Allah di Tangerang. Silakan, mau nanya apa? Kenapa setan ada di bumi? Kenapa setan ada di bumi? Pertanyaannya adik-adik rahimakumullah. Setan itu ada dua. Setan itu ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Biasanya setan itu sifatnya suka mengajak kepada keburukan. Setan bukan setan pocong, bukan setan kuntilanak, bukan setan genderuwo, bukan adik-adik. Ya, itu cuma jin iseng, ya. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ada setan?
Ya karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu untuk diberikan cobaan, adik-adik ya. Ketika mereka beriman, mereka dicoba. Dicobanya apa? Yaitu dari setan-setan itu. Setan-setan itu mengajak kepada perbuatan buruk. Kira-kira kita ini benar-benar beriman nggak sama Allah? Ya, jujur nggak sama Allah? Begitu adik-adik ya. Nah, jadi hari ini cukup dulu. Sudah adzan adik-adik, sudah adzan Isya. Untuk yang laki-laki, yang ikhwan, silakan ke masjid ya. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, dadah 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 dadah.